Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube channel. Saya atau kami berharap agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dimudahkan rizkinya, dilancarkan rizkinya, dimudahkan usahanya, dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya sahabat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih merajalela di Indonesia. Saya berharap kita semua bisa menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan tak lupa memakai masker. Sahabat, kali ini saya akan kembali mengulas jalan tol Trans Sumatera sirip tol Padang Pekanbaru atau Pekanbaru Padang. Dalam video kali ini sahabat, saya akan mengabarkan dengan kata lain bad news, tapi nanti di video berikutnya akan saya kabarkan good news, karena di samping bad news pasti ada good newsnya sahabat. Nah begitu sahabat, mari kita simak video ini selengkapnya agar sahabat tahu apa berita yang kurang menguntungkan bagi tol Trans Sumatera Padang Pekanbaru khususnya. Oh ya sahabat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika bermanfaat sahabat silakan bagikan ke teman-teman atau media sosial sahabat agar berita ini bisa tersebar. Dan saya berharap dalam video ini juga agar kita bisa sama-sama selalu mengawal kelancaran proyek ini, karena dengan kita kawal atau sama-sama kita mengontrol proyek ini, insya Allah proyek ini bisa berjalan lancar. Nah begini sahabat ceritanya sahabat, mari kita simak bersama. Sahabat, telah terjadi korupsi di ruas tol Padang Pekanbaru atau Padang Sicincin sahabat, tepatnya di daerah Padang Pariaman. Korupsinya adalah korupsi pembebasan lahan atau dengan kata lain ganti rugi pembebasan lahan sahabat. Jadi uang ganti rugi di daerah Padang Pariaman, tepatnya Taman Kahati atau Taman Keanekaragaman Hayati milik Kabupaten Pariaman telah dikorupsi, yang seharusnya pembayarannya dilakukan kepada pemerintah Kabupaten Pariaman, namun pada kenyataannya pembayarannya dibayarkan kepada orang per orang. Begini beritanya sahabat. Detik.com mengangkat berita dengan judul nilai dugaan korupsi lahan tol Padang Pariaman fantastis. Berita ini diturunkan pada tanggal 28 Juni tahun 2021. Pembangunan tol Padang Pariaman dimulai sejak tahun 2018, namun hingga saat ini pembangunannya belum juga selesai. Namun kasus dugaan korupsi sudah ditemukan oleh penegak hukum, tepatnya menyangkut pembebasan lahan di Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kahati, Kecamatan Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Dugaan korupsi ini diungkap Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Sumatera Barat, Anwarudin, kepada awak media Senin 28 Juni 2021. Taksiran sementara yang diperoleh pihaknya, kerugian negara mencapai sekitar 30 miliar. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ditemukan alat bukti dan keterangan terkait adanya dugaan penyimpangan pembayaran uang ganti kerugian jalan tol di Taman Kahati Kabupaten Padang Pariaman tersebut, ungkap Anwarudin yang didampingi oleh Wakil Kajati Yusron, Asisten Intelijen Teguh Wibowo.
Ia menjelaskan bahwa Taman Kehati Padang Pariaman merupakan aset pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Namun, untuk pembangunan tol Padang Pariaman terjadi pembayaran uang ganti kerugian lahan Taman Kehati tersebut yang disalurkan kepada orang per orang. Sementara uang yang dipakai untuk ganti kerugian pembangunan jalan tol itu bersumber dari keuangan negara, kata Anwarudin. Anwarudin menjelaskan kasus dugaan korupsi pembangunan lahan tol Padang Pariaman itu sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri Kajari Padang Pariaman. Sekarang sudah dilimpahkan ke Kajati Sumatera Barat. Hal itu setelah pihaknya melapor dugaan korupsi itu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin. Pihaknya pun telah mengeluarkan dan menandatangani surat perintah penyidikan sprindik sejak Selasa 22 Juni 2021. Kasus ini ditingkatkan penyelidikannya ke tingkat penyidikan sejauh ini, katanya. Kita sudah memanggil dan memeriksa 6 orang pejabat Pemkab Kabupaten Padang Pariaman dan beberapa orang lainnya yang terkait jalan tol tersebut. Namun dia menegaskan penyidikan bertahap kasus ini dilakukan Kajati Sumatera Barat bukan untuk mengusut pembangunan jalan tol Padang Pariaman. Selain itu juga tidak akan mengganggu proses pengerjaan proyek strategis nasional itu. Proyek pembangunan jalan tol saya pastikan tidak terganggu, terus berjalan. Justru penyidikan ini berguna untuk mendukung pembangunan proyek jalan tol Padang Pariaman. Kalau penyimpangan pembayaran ganti kerugian ini dibiarkan, maka akan menyebabkan kerugian negara. Dari hasil penyelidikan sementara, imbuh Anwarudin, nilai ganti kerugian yang telah disalurkan sekitar 30 miliar. Penerimanya adalah orang per orang. Untuk angka pastinya kerugian negara bakal ditemukan pihaknya setelah proses penyelidikan selesai. Jika alat bukti yang sah sudah lengkap, maka akan segera kita tetapkan tersangkanya, ungkap mantan Wakajati Jawa Timur tersebut. Sementara portal berita Suara Riau mengangkat juga kasus ini, sahabat, namun dengan judul yang berbeda. Ini judulnya, sahabat. 60 orang diperiksa terkait penyimpangan uang ganti rugi tol Padang Pekanbaru. Berita ini dikeluarkan hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Begini, sahabat, isi berita dari Suara Riau ID. Pihak Kajati Sumatera Barat kini sedang mendalami kasus tersebut. Setidaknya hingga saat ini ada 60 orang saksi yang telah diperiksa. Menurut Kajati Sumatera Barat Anwarudin, pemeriksaan akan terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan untuk penambahan saksi. Yang namanya penyidik adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk membuat terang suatu dugaan perbuatan pidana dan untuk menemukan tersangka, ujar Anwarudin. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga tidak menampik telah memeriksa mantan Bupati Padang Pariaman Ali Mukni. Saya tegaskan, yang diperiksa bukan siapanya, tetapi yang terkait dugaan. Banyak memberi keterangan. Kebetulan itu mantan bupati. Kita bukan itunya, terang beliau.
Untuk diketahui, Kajati Sumatera Barat menyidik dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan proyek tol Padang Pariaman di ruas Padang Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman yang nilainya mencapai sekitar 30 miliar. Disampaikan Anwarudin, pembayaran ganti kerugian itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, mengingat objek ganti rugi merupakan aset pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi yang menerima ganti rugi bukan Pemkab Kabupaten Padang Pariaman, melainkan orang per orang, ungkap Anwarudin dalam keterangan pers di kantor Kajati Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Begitu juga sahabat, Arasi News mengangkat berita dengan judul Jaksa Usut Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Tol Sumatera Barat sekitar 30 miliar. Berita ini dikeluarkan tanggal 29 Juni 2021 oleh Arasi News sahabat. Isinya kurang lebih sama seperti dua berita yang saya bacakan tadi. Dan berikut ini beberapa berita yang saya angkat dengan judul yang berbeda namun dalam kasus yang sama di kasus jalan tol ini sahabat. Setelah Arasi ada juga dari News Sumbar ya sahabat. News Sumbar mengangkat judul dugaan korupsi ganti rugi lahan Jalan Tol Padang Sicincin, Kajati Sumatera Barat periksa 60 orang saksi. News Sumbar mengangkat berita ini pada hari Sabtu tanggal 24 Juli tahun 2021. Isi beritanya juga kurang lebih sama dengan beberapa berita di atas tadi ya sahabat. Langgam ID juga menurunkan berita mengenai korupsi jalan tol Padang Sicincin ini sahabat. Judul dari Langgam ID, Kajati Sumatera Barat periksa 6 pejabat terkait dugaan penyimpangan ganti rugi jalan tol Padang Sicincin. Berita ini Langgam ID angkat pada tanggal 28 Juni 2021. Sumbernya juga sama dari Kajati Sumatera Barat. Sementara Antara juga mengangkat berita ini dengan judul Kajati Sumatera Barat usut penyimpangan ganti rugi lahan tol. Berita ini juga Antara angkat setelah Kajati Sumatera Barat melakukan konferensi pers yaitu pada tanggal 28 Juni tahun 2021. Isi dari berita yang Antara angkat kurang lebih sama juga dengan beberapa yang saya bacakan di atas tadi, isi berita seperti detik.com sahabat. Jadi kesimpulannya banyak dari media-media yang mengangkat masalah ini. Jadi kami berharap dari video ini agar kita bisa bersama-sama mengawal kasus ini agar jalan tol Trans Sumatera khususnya tol Padang Sicincin tetap bisa berjalan dengan sesuai target. Kami berharap agar semua sahabat Sumatera Hobi Indonesia khususnya dan masyarakat Sumatera Barat umumnya mengawal kasus ini agar ini bisa diselesaikan dengan tuntas. Jadi ini kami berharap kasus ini adalah kasus terakhir dari kasus korupsi tol Padang Sicincin dan Padang Pekanbaru. Demikian informasi ini kami sampaikan setelah beberapa waktu kami kumpulkan dari bulan Juni hingga Agustus. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ini bisa bermanfaat. Mari kita kawal tol Padang Pekanbaru atau tol Padang Sicincin
agar bisa selesai tepat waktu, bisa digunakan untuk semua masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena segala kekurangan adalah milik kami dan segala kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi ya sahabat Sumatera Hobi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Good news tol Sumatera Barat. Terima kasih sahabat.